Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar menemani Anda kembali sama-sama kita di Mario Teguh Golden Ways. Di awal tahun 2013, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih super, lebih baik, lebih hebat, dan juga lebih membaikkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan harapan tentunya apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya yang menurut Anda tidak cool, kita bisa menjadi pribadi yang lebih cool di tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Program kita kali ini akan membahas mengenai not cool. Seperti apa? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, kita bertemu lagi dalam program kita yang sederhana, tapi mudah-mudahan cantik ini di tahun yang baru, yang mudah-mudahan rezeki kita lebih baik. Amin. Kita tidak minta beban yang ringan, kita minta pundak yang lebih kuat. Beban yang ringan untuk orang-orang kecil. Tapi kita ini adalah orang-orang besar yang sedang dalam pembentukan. Yang masih muda, yang kadang ragu, belum melihat jelas apa yang terjadi di masa depannya. Masa depan adalah tanggung jawab kita dan kelihatannya akan menjadi keren, cool, kalau jiwa kita seawal mungkin, semuda mungkin juga cool. Sehingga not cool di sini sama sekali bukan penampilan. Tetapi mengenai kualitas jiwa yang menjadikan jiwa itu keren. Karena hati adalah wajah dari jiwa. Wajah kita adalah wajah dari hati. Ya. Berarti orang yang wajahnya baik, hatinya baik, dan hati yang baik adalah wajah dari jiwa yang baik. Kalau tidak tahu cara memperbaiki jiwa, perbaikilah wajah. Sederhana sekali itu. Nah, jadi orang yang pemarah, yang galau, yang sedih, yang sedang gundah tentang masa depan, perbaiki wajahnya. Karena apapun yang terjadi di wajah mempengaruhi yang di hati dan mempengaruhi jiwa. Itu. Pak Mario, tadi sudah membahas mengenai bagaimana kita memperbaiki jiwa kita supaya kita menjadi pribadi yang cool. Nah, di Baik, saya lanjutkan lagi Mario Teguh Golden Way, saya Hilbram Dunar, dan kita berbicara mengenai not cool. Pak Mario menjelaskan not cool di sini bukan berarti penampilan, tapi tindakan, sikap kita. Nah, sikap-sikap seperti apa saja Pak yang harus kita hindari? Oke, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan ini Mas Hilbram mengharuskan saya merincikan yang menjadikan seseorang tidak cool. Itu ada 4. 1, ketidakjujuran. Yuk, kalau saya katakan kalimat ini, saya tutup, Anda yang bilang not cool. Oke? Katanya dekat dengan Tuhan tapi ngentit. Not cool. Tuh, katanya bisa dipercaya, katanya amanah, tetapi mengurangi timbangan. Not cool. Nggak jujur. Itu, katanya single, belum beristri, belum punya anak. Ternyata setelah menikah ketahuan istrinya di setiap tikungan ada. Apa? Not cool. See? Orang tidak jujur itu not cool. Bukan yang pakaiannya jelek, bukan. Banyak orang merasa cool itu kalau pakai vest, nggak ada lengannya, lalu ada tatonya jagal pasar. Setelah dibuka vestnya baru kepanjangannya, jagalah kebersihan pasar. Not cool, oke? Okay? Not cool yang kedua, ketidaktegasan. Nih, ayah kok nggak tegas, membiarkan anaknya sampai bermasalah. Tahu nggak? Tuhan menunjukkan ketidakpantasan seseorang menjadi pemimpin melalui buruknya perilaku anak-anaknya. Karena landasan dari kepemimpinan adalah pendidikan. Kalau anaknya saja bermasalah, bagaimana dia bisa memimpin yang mendidik?
Jadi pemimpin yang tidak jujur apa? Not cool. Pemimpin yang tidak tegas? Not cool. Kenapa tidak tegas? Tidak jujur. Di mana ada ketidaktegasan, pasti ada ketidakjujuran. Pacaran sudah lama, nggak dilamar-lamar. Ayo, ada apa? Ketidakjujuran. Nggak tegas, karena kalau betul-betul cinta, segera melamar. Siap nggak siap, cinta itu tergesa-gesa. Kalau cinta itu santai, bukan cinta. Ya, yang ketiga. Sekarang saatnya kita lihat seperti apa jawaban sahabat super yang sudah hadir di studio menjawab polling tadi. Mungkin sama dengan jawaban Anda yang juga sudah menjawab di www.mtgwpoll.com. Hasilnya adalah, mengapakah orang yang mencemooh orang galau akan juga merasakan galau? Pilihan A, B, atau C. Dan hasilnya yang memilih A sebesar 25%, B 6%, pilihan C terbanyak sebesar 69%. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda yang sudah menjawab. Terima kasih sudah mengikuti polling bersama kami. Silakan Pak Mario. Super sekali. Kita ambil yang B dulu, yang 6%. Oke. Kenapa orang yang mencemooh galaunya teman, dia bilang, hari gini masih galau. Kan ada yang bilang gitu toh? Itu hidup tahun berapa, zaman sekarang masih ada galau. Pernah dengar orang-orang belagu yang bilang begitu? Ya, galau itu, for your information, bukan sesuatu yang baru. Zaman saya dulu juga sudah ada. Waktu saya muda, 2-3 tahun yang lalu, itu galau sudah ada. Nah, sekarang yang memilih 6%. Yang 6% ini, yang kena hukuman karena keburukan perilakunya. Kualat, siapa yang memilih? Selamat malam, salam super Pak Mario. Salam super. Saya Cindy dari Bekasi, menjawab yang B. Kena hukuman karena keburukan perilakunya atau kualat. Karena orang yang mencemooh orang itu, hidup itu kan dunia itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ketika dia mencemooh orang, dia pasti suatu hari akan merasakan dicemooh oleh orang lain. Seperti itu Pak Mario. Nah, Ibu jangan duduk dulu. Ibu ada perasaan lega karena dia juga jadinya galau. Untuk kegalauan dia, kalau ketika dia nggak bilang ke saya nggak tahu Pak, dia galau apa nggak. Ketika dia bilang, saya akan berkata, akhirnya kamu merasakan apa yang saya rasakan. Oh, super. Terima kasih. Tadi saya gunakan kata belagu, itu untuk mengindikasikan orang yang marah. Karena dicemooh kegalauannya. Lalu doanya adalah, biarlah Tuhanku yang membalas. Dengan setimpal dan kalau bisa lebih berat lagi. Oke, nah doa yang indah adalah mendoakan kebaikan. Tetapi masih ada orang-orang yang marah, yaitu yang mendoakan. Apakah berhak kita membalas? Tidak. Berhak. Tuhan, itu dalam firman Tuhan. Kita itu berhak membalas, tapi akan lebih baik bagimu kalau memaafkan. Membahas mengenai not cool di awal tahun 2013 ini. Ketika kita bicara mengenai menjadi pribadi yang sukses, kita ingin menjadi pribadi yang lebih berhasil dalam kepemimpinan kita, bahkan juga dalam rezeki kita. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah, banyak orang, Pak Mario, yang sudah bekerja keras, sama dengan yang dikerjakan orang lain, apa yang dia lakukan sama, barang jualannya sama, tapi orang lain lebih berhasil. Ini kenapa, Pak? Pasti ada yang tidak cool. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Pernah tuh mendengar orang berpendidikan tinggi tapi hidupnya tidak baik? Pernah. Koneksinya baik tapi juga tidak membantu? Ada ya. Orang sekolahnya tidak cukup tapi sukses? Pernah dengar? Good. Pasti ada yang not cool. Ini, tahun 2005 saya mengantarkan Ibu Lina ke pasar tradisional. Saya lihat ada 2 pedagang. Ini terpisah sedikit begitu. Ini keramik putih di pasar tradisional, lantai di bawahnya kotor. Tanah yang
sudah kena lemak banyak, lumpur, kotor sekali. Waktu itu sebelum Lebaran. Jadi Ibu Dina mungkin beli hal-hal yang berkenaan dengan Lebaran. Saya sambil menunggu melihat ada pedagang getas kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa di sini Pak, gemblong. Getas, yang dari ketan gemblong. Yang satu itu banyak sekali, menggunung gitu. Banyak sekali, sampai ada yang di atas begitu. Yang satu sudah tinggal sedikit. Dan sibuk melayani pembeli yang lain. Ini sepi yang satu. Sambil menunggu Ibu Dina membayar, saya bertanya, Tuhan kenapa dua orang yang bekerja sama rajinnya, yang satu juga sedang menyapu di depan tumpukan makanan itu, saya bilang kenapa kok rezekinya beda? Langsung Tuhan seperti menjawab, yang paling di atas gelinding jatuh gemblongnya. Ibu itu sedang menyapu, lihat, langsung diambil, ditaruh lagi. Sudah jelas, not cool. Nah, kenapa bisa terjadi yang satunya kosong, yang ini masih penuh? Rupanya pengunjung pasar itu banyak orang baik. Yang semalam berdoa diselamatkan dari sakit. Jadi waktu masuk pasar, ada malaikat yang menuntunnya. Jangan beli dari ibu ini. Karena kalau dia yang jatuh saja diambil ditaruh lagi, apakah dia cuci tangan? Apakah dia... Begitu banyak pertanyaan yang kami terima. Sebelum program ini dimulai syutingnya, Pak Mario juga bertanya kepada Anda mengenai program ini dan mempersilahkan Anda untuk menjawab lewat Twitter, juga lewat Facebook. Nah, sekarang saya akan coba menjawab pertanyaan Anda. Pak Mario akan menjawab pertanyaan Anda. Saya akan pilih dari Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat Twitter. Saya pilih satu orang. Saya tampilkan di layar. Dari Shelly Nurfahala. Bagaimana kita bisa menjaga keselarasan agar sikap tegas kita bisa diterima tanpa membuat di sekeliling kita menjauh? Dan tegas yang cool itu seperti apa, Pak? Sekali. Ibu Shelley yang baik hatinya. What's in it for me? Setiap orang itu kalau diajak segala sesuatu, dia akan bilang, untuk saya apa? Itu sebabnya Anda harus memberikan alasan mengapa orang harus setuju dengan Anda. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, you're only as high as your ambition. Anda hanya setinggi ambisi Anda. Kalau ambisinya rendah, ya upayanya rendah. Kalau ambisinya tinggi, upaya tinggi. Lalu ada yang bilang, tapi ambisi itu tidak baik kalau cara berambisinya membuat orang lain benci. Kalau ambisi Anda menjadikan orang lain lebih untung, Anda didukung. Nah, ketegasan yang cool adalah ketegasan yang untuk kebaikan, bahkan kepada orang yang tidak setuju. Dulu waktu saya menjabat di bank, ada anak buah saya lebih tua dari saya yang guru saya sebelumnya. Karena saya muda sekali dulu menjadi vice president. Dia tidak setuju dengan satu kebijakan saya, tahu yang saya katakan. Saya tahu Anda tidak setuju. Laksanakan karena ini baik bagi Anda. Tuh. Saya tahu Anda tidak setuju, tapi laksanakan, ini baik bagi Anda. Gitu. Apa jaminannya? Kalau baik, jaminannya saya. Kalau tidak baik, saya perbaiki. Lalu ada yang bilang gini, nasihatnya Pak Mario bergaransi enggak? Nasihat di Golden Ways bergaransi 100%. Kalau Anda tidak berbahagia karena nasihat saya kembalikan seluruh kesedihan Anda. Deal? Deal. Oke. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, silakan. Oh iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Ismono dari Bogor. Yes, Pertanyaan saya, bagaimana menciptakan suasana kerja agar memperoleh pribadi yang cool? Terima kasih. Pribadinya siapa yang cool? Pekerjanya, Pekerjanya. karyawan.
memasuki segmen terakhir kita di program ini Not Cool. Tadi Pak Mario sudah banyak sekali memberikan contoh tentang tindakan-tindakan, banyak dari tindakan berniaga Pak Mario. Ada lagi tindakan-tindakan lain yang bisa menunjukkan bahwa orang tersebut not cool. Itu sebabnya Mas Hilbram, pertanyaan yang baik sekali. Jalan menuju surga itu lebih banyak di perniagaan daripada di bidang lain. Karena di perniagaan orang paling terundang untuk berlaku tidak jujur untuk keuntungan yang mudah dan cepat. Sudah pernah pergi ke pasar? Sering. Oke, terutama yang pedagang. Nih, pernahkah Anda lihat? Ini perilaku ini mudah-mudahan Anda pernah perhatikan tapi mungkin belum Anda sadari. Orang timbangan gitu. Nah, katakan begitu, kan ini harus seimbang ya. Kemudian ini adalah tempatnya untuk menaruh batu, gitu. Ya, batu timbangannya saya hilangkan dulu, lalu katakan saja begitu. Ayo, apakah Anda pernah lihat di pasar ini seimbang begini? Pernah lihat? Tidak. Biasanya mereka taruh ada batu timbangan di dalam sini supaya berat. Perhatikan. Setelah Anda beli beras, dituang dulu beras. Dicabut itu atau ditaruh dulu 1 kilo supaya naik, baru diisi beras. Berarti timbangan itu sudah tidak adil. Mengenali pedagang tidak cool di pasar adalah memperhatikan siapa yang menaruh biji timbangan di dalam wadahnya. Itu tanda jelas sekali bahwa itu sebetulnya sudah turun. Kalau diambil, itu tidak seimbang. Jadi waktu Anda membeli, timbangan Anda terkurangi. Nah sekarang cek, apakah hidup mereka baik? Tidak mungkin. Karena mereka membawa pulang uang tidak adil, tidak amanah. Lalu memberi makan anak-anaknya. Coba. Atau memberikan pakaian untuk istrinya. Itu doanya bagaimana? Tuhanku, mudah-mudahan entitanku berhasil hari ini. Itu sebabnya ketidakjujuran adalah perilaku not cool yang pertama. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Kita bisa masuk pada kesimpulan. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, di dalam kehidupan ini tidak ada hukuman. Tidak ada orang dihukum. Jadi Tuhan jangan hukum aku, tidak.